Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kami Faiza Optikrus Channel. Nah, kali ini merupakan kesempatan spesial saat salah satu dari anggota tim YouTube kami sedang melakukan perjalanan umroh ke Tanah Suci Mekah. Ketika di sana, kameramen kami mengabadikan beberapa momen yang terbagi dalam beberapa part, yakni saat di Mekah, saat mengelilingi Ka'bah, saat di Madinah, dan terakhir saat berkeliling dengan bus di Mekah dan Madinah. Nah, beberapa momen tersebut kami bagi dalam beberapa part yang akan tayang satu persatu, sehingga silahkan disimak semua partnya hingga selesai. Nah, pada part satu kali ini, kami akan ajak kalian semua untuk berkeliling dengan menggunakan bus saat di kota Madinah hingga ke kota Mekah. Sekaligus, kami akan tampilkan situasi real saat kami berada di sana dan kami juga akan sedikit ulas atau review tentang bus-bus yang ada di sana. Oleh karena itu, silahkan disimak video ini hingga selesai teman-teman, karena ini pasti akan sangat seru dan beda dari trip-trip repot yang lainnya. Oke teman-teman, karena di sini kita fokus pada perjalanan dan base-nya, maka kita mulai review base-nya ya. Ini kita sedang menunggu bus yang melakukan penjemputan dari Madinah menuju destinasi selanjutnya. Karena di sini kita berpergian menggunakan bus dengan rombongan dan banyak orang. Nah, ini kita sedang menunggu busnya. Belakangnya Ini 233. langsung naik ya. 233. Yuk. Dua tiga tiga. Sama dong, tapi nggak ada masalah. Kita cari duluan karena kita butuh nomor satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa amantu billahi wa amantu billahi wa tasamtu billahi wa tasamtu billahi wa tawakkaltu wa tawakkaltu ala Allahi ala Allahi wa la hawla wa la hawla wa la quwwata wa la quwwata illa billahi illa billahi al-aliyyil azim. al-aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Oke teman-teman, ini kita sudah mulai diberangkatkan menuju destinasi selanjutnya. Dan sedikit kita review body-body bus yang ada di sini. Body-body bus yang ada di sini itu cenderung flat ya teman-teman. Jadi datar, kotak. Kalau teman-teman tahu mungkin ini sekelas body karoseri Nusantara Gemilang yang ada di Indonesia. Ini saya tampilkan contoh dari Nusantara Gemilangnya. Jadi di sini tuh emang bentuknya itu kotak, flat, tanpa banyak lekukan-lekukan kayak Jetbus 3, Jetbus 5 itu nggak banyak lekukannya. Dan di sini tuh juga simple-simple bodinya. Apalagi untuk liverynya itu di sini tanpa memakai livery ya. Jadi cuman cat, lalu juga mungkin ada garis-garisnya aja, lalu dikasih nama PO dan udah gitu doang. Nggak ada kayak livery kayak Sugeng Rahayu, livery Pahala Kencana, itu nggak ada. Di sini tuh minim banget yang namanya livery, dan desain busnya juga apa ya, simple, nggak banyak lakukan-lakukan, nggak banyak garis-garis ataupun aksesorisnya pun juga nggak banyak. Dan situasi di kota ini tuh cenderung berdebu, hangat, dan teman-teman bagi yang terbiasa di Indonesia ya, itu disarankan memakai doping seperti vitamin dan banyak air minum. Karena di sini tuh rawan banget yang namanya dehidrasi. Teman-teman harus menyesuaikan suhu di sini, dan hari pertama, hari kedua setelah sampai di sini itu pasti mengalami yang namanya flu ataupun batuk. Karena di sini situasinya cenderung berdebu, hangat,
panas dan sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia. Bentuk kotanya sendiri seperti ini teman-teman. Jadi kayak klasik-klasik gitu ya. Nggak banyak cat juga, lalu sepi, cenderung sepi, bahkan dibandingkan dengan Indonesia sendiri itu sangat jauh. Karena emang penduduk di Madinah sendiri ini nggak begitu banyak. Kalau yang banyak itu di Mekah, itu pun yang banyak adalah pengunjung. Jadi kalau masyarakat asli di sana itu nggak begitu banyak. Ini kita langsung lanjut ke destinasi selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin ke sini itu sangat disarankan memang untuk meminum vitamin ya. Karena di sini tuh benar-benar diuji dari kekebalan tubuh dan lain sebagainya. Dan setelah dari destinasi ini kita akan lanjut ke perjalanan menuju Mekah. Dan jalanan di sini itu sepi banget. Dalam artian emang kayak jalan tol, jarang ada sepeda motor. Dan di sini juga nggak banyak kendaraan seperti di Indonesia. Macet pun itu hanya dalam kota-kotanya saja, yang mana emang mungkin banyak aktivitas dari wisatawan ya. Dan di sini tuh mobilnya kebanyakan bensin. Bahkan saya juga tidak menemui adanya mobil yang bermesin diesel, karena diesel di sini hanya ada di bus dan truk. Di sini tuh harga bensinnya sangat murah. Dengan RON 92 sekelas Pertamax itu hanya dihargai Rp1 atau Rp4.000 saja. Alhamdulillah. Kayaknya. Kayaknya sudah di Karena itu alhamdulillah. bunganya masih Nanti kalau nggak dibuka, didodok. Didodok itu loh Tat. Semoga aja. Nanti insya Allah dapat gratisan Al-Quran nanti satu. Amin. Orang berjemaah. Nanti kita ceritanya lanjut lagi ya, Pak. Ustaz Faiz. Tatat, Ustaz, kenapa mau nambah kapal Quran? Kata dari dawuhnya Pak Eko, total wakaf Al-Quran kalau direalkan itu Rp50. Kalau direalkan itu Rp50. Kalau dirupiahkan kurang lebih bisa dikuruskan kali 4.000. Ya. Jadi Rp50 kali 4.000. Wes, Satret, mundur. 4.000. Nemu bis mundur. Bisa dirupiahkan. الزيتون يا استاذ جماعه لما بقولوا ريبو روبيه لا يا حبيبي والله معانا شيء الاكل يعني 13 ودي 14 ولا 12 13 بس واحده كويس مشي كام هي عمي دي فيها 12 واللي معك 13 Baik Bapak Ibu, Melepuh sekarang kayak ini ada iklan ya, iklan lewat gratisan lewat kita. Mundur. Kebablasan nih kebablasan. Langsung dia. Disuruh mempromosikan minyak zaitun. Satu botolnya 50.000. Siapa yang minat? Yang minat monggo Bapak Ibu sekalian. Satu botolnya 50.000. Itu minyak zaitunnya itu asli. Itu kok cewek aku ya. Minyak zaitun Oke teman-teman, ini sekarang kita melanjutkan perjalanan ke arah Masjid Quba yang ada di Madinah. Dan seperti yang teman-teman lihat, ini kondisi jalannya itu kayak apa ya, tandus, gersang gitu. Dan di sepanjang perjalanan itu jarang ditumbuhi oleh tumbuhan kayak pohon, semak-semak, itu jarang banget pemirsa. Karena memang dari suhunya itu di sini panas, gersang, dan kandungan air dalam tanahnya itu sedikit. Karena emang di Arab Saudi ini tanahnya jarang yang memiliki air ya. Dan di sini airnya juga susah, sehingga tumbuhan itu ada kalau dilakukan penanaman seperti yang terjadi di kiri dan di kanan ini teman-teman. Kalau tumbuh secara alami itu susah, karena juga dari kontur tanahnya sendiri ini cenderung berpasir, tidak seperti di Indonesia. Dan ini kita iring-iringan sudah menuju dekat dengan Masjid Quba. Ini di depan ada bis yang warna hijau ini.
Dan bis di sini itu cenderung kotak-kotak ya, seperti tadi yang saya sebutkan. Jadi nggak ada lekukan-lekukan seperti bus-bus di Indonesia. Mungkin juga orang sini itu seleranya seperti ini. Dan liverynya juga simpel banget. Nggak ada livery seperti yang ada di Indonesia, seperti Sugeng Rahayu gitu, nggak ada. Di sini hanya bisnya dicat, lalu dikasih nama PO-nya, dan mungkin ada sedikit garis-garis tambahan. Jadi emang konsepnya simpel banget kendaraan di sini. Dan kendaraan di sini tuh entah kenapa ya, banyak yang mengalami insiden atau penyok, tapi nggak diperbaiki seperti di Indonesia. Mungkin karena emang biaya perawatan dan biaya reparasinya mahal, sehingga dibiarin begitu saja oleh orang sana. Tidak seperti di Indonesia. Ini untuk situasi dashboardnya. Dan kalau teman-teman tahu, ini bentuk dashboardnya hampir mirip dengan bodi Avante garapan tentrem yang ada di Indonesia. Ini mirip banget penempatan tombol-tombolnya. Dan bis di sana itu rata-rata emang sudah nggak pakai pintu yang ada di samping sopir. Jadi sopirnya itu kalau mau masuk dan keluar itu lewat pintu penumpang. Untuk konsep bisnya sendiri itu kebanyakan UHD, karena mungkin untuk memaksimalkan jumlah bagasi ya. Jadi penumpangnya di atas, supirnya di bawah, dan di belakang sopir itu adalah full bagasi. Untuk penumpangnya sendiri itu kayak naik tangga lagi, jadi semi double decker, tapi yang bawah itu dipakai untuk memuat bagasi. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah sampai di Masjid Kuba dan ini sedang berjalan dari parkiran ke tempat masjidnya. Nah, di sini tuh kita sekalian lihat-lihat bus-bus yang ada di sini ya. Ini emang rata-rata didominasi oleh mesin dari Cina. Ada kayak Yuncai, terus ada kayak Guangzhong, lalu yang di depan ini ada Dongfeng, Bonluk, dan lain sebagainya. Emang kalau dari nama-nama mesinnya itu kita jarang tahu ya, karena di Indonesia sendiri itu didominasi sama merek-merek Jepang dan Eropa seperti Hino, Mercedes-Benz, Scania, dan Volvo. Kalau di sini tuh hampir semuanya itu sasis dari Cina. Jadi emang nama-namanya juga kita asing banget. Ini kita jalan ke Masjid Kubanya, dan di Masjid Kuba ini itu katanya kalau kita mengunjungi ke sini dan melakukan ibadah di sini itu sama dengan pahalanya 1 kali umroh. Jadi emang agenda kita menuju Masjid Kuba ini. Masjidnya itu sangat besar dan kalau di dalam kita nggak dokumentasikan ya. Jadi ini kita dokumentasikan saat mau masuk saja. Tasku. Sejauh mata memandang, teman-teman mungkin lihat ini jarang ada yang namanya pepohonan ya. Adapun itu mungkin juga ditanam dari pemerintah sini. Jadi pohon-pohon alami yang tumbuh di sini itu jarang dan sedikit banget. Mungkin karena juga faktor dari ketersediaan air yang tidak sebanyak di negara-negara seperti di Indonesia. Iklimnya juga panas sehingga mengakibatkan jarang ada pohon yang tumbuh di situ. Kebanyakan itu belalang-belalang atau semak-semak belukar.
Ini kita persiapan turun di destinasi selanjutnya. Dan teman-teman silakan ditonton video ini hingga selesai karena kita akan menyajikan perjalanan lengkap dari Madinah menuju Mekah. Parkirnya sulit. Mundur. Si Awang marah-marah loh. Ciluter aja lah. Ciluter biar kerumitan. Dapat 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu. Nomor 3 ya. Golden Palm. Itu aja dah. Ini aku capek katanya sing dipijet itu kene ya. Oh ya. Iya. Yo teko omah tapi cincin. Ada wong larane saiki kok teko omah. Kasihan kamu lakukan. Itu menghabiskan waktu terakhir sama sampean. Kan ada nomornya, Ustaz Faiz tinggal save aja. Vici. Jangan nangis, jangan nangis. Nangis aja. Iya, budut iya. Oke. Ih, lawannya apa? Lah, ya protol wis. Aman wis. Berarti nemen wis. Lah ya protol ngono kuwi tadi. Mandek cekrek. Terus dendone pirang real itu. La jelas. Kene pengin dipotong arepe. Ya ditobrong ngono ku keliru jare. Lebih parah.